Baik, Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi. Eh, Pada pagi ini kita akan menyelenggarakan ujian tesis atas nama Ahmad Yanda di bawah bimbingan Pak Dr. Sparta, Pak ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pertama, eh, nanti Mas Ahmad mempresentasikan tesisnya tidak lebih daripada 20 menit. Kemudian disampaikan juga pada saat sempro apa saja yang sudah diperbaiki. Kemudian yang kedua, nanti setelah itu dilaksanakan tanya jawab ya antara penguji. Muhammad Yanda gimana nih? Belum kameranya belum muncul. Membimbing ya. Setelah itu kami nanti mohon waktu untuk berdiskusi. Kemudian nanti kami persilahkan Mas Ahbar dari ruangan Zoom. Setelah kami selesai diskusi nanti ujian tesis. Selanjutnya saya persilahkan Mas Ahbar tesis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera silakan. nggak dibuka, Mas Ahmad. Yanda. Oh ya, Kabel. mohon maaf Pak Sparta, ini kamera saya yang laptop lagi belum bisa connect WiFi, Pak. Hmm. Saya masih coba sih Pak untuk connect WiFi-nya, Pak. Ini masih belum bisa, Pak. Ya. Gimana Pak? Saya lanjut presentasi dulu Pak sambil coba kameranya atau gimana Pak? Ini tergantung Pak Batara nih. Mohon maaf Pak, masih di mute Pak Batara. Izin Pak Batara, masih di mute Pak. Materinya bisa di-share. Oh iya, baik Pak. Iya, nanti nggak supaya tidak mengganggu sinyalnya nggak apa-apa. Eh, Kameranya di off kan. Nanti setelah itu di on kan kembali. Nah ini silakan. Ya, izin Pak, untuk presentasi saya sudah terlihat ya Pak? Sudah, sudah. Ya, baik saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sparta selaku dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak Batara dan Bapak Muklis selaku dosen penguji yang saya hormati. Izin Pak, saya pada hari ini Ahmad Yana Fauzi ingin menyampaikan hasil tesis saya yang berjudul dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Untuk agenda pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selanjutnya yang kedua, ada tinjauan teori yang berisi kajian teori berkaitan dengan struktur modal dan teori resiko, kerangka pemikiran, serta hipotesa. Selanjutnya yang ketiga, metode penelitian yang terdiri dari waktu penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, teknik analisis data, serta uji hipotesis. Yang keempat, analisis hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil regresi persamaan penelitian, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ada uji autokorelasi, uji hipotesis, serta analisis hasil dan implementasi manajerial. Selanjutnya terakhir penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran penelitian. Saya akan masuk langsung ke latar belakang yang pertama. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap PDB tahun 2019, yaitu sebesar 12,71%. Dan hal ini menempatkan sektor pertanian menjadi sektor kedua sebagai penyumbang PDB terbesar setelah sektor manufaktur. Selain hal itu, pada saat pandemi COVID-19, sektor pertanian juga mampu tumbuh positif, yaitu sebesar 2,19%, di mana pada saat yang sama, laju pertumbuhan GDP Indonesia tumbuh negatif sebesar 5,32%. Salah satu komoditas unggulan yang memiliki produktivitas paling tinggi adalah komoditas buah kelapa sawit.
Selain memiliki produktivitas yang paling tinggi, produk turunan kelapa sawit juga cukup beragam, antara lain CPO, PKO, biodiesel, dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan PP Nomor 5 Tahun 2009 mengenai kebijakan energi nasional yang berfokus pada pengembangan biodiesel dan dapat memenuhi 5% dari konsumsi nasional. Dalam rangka menyambut tantangan tersebut, dibutuhkan pengembangan yang terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir untuk menjawab tantangan pemenuhan biodiesel nasional. Pertanyaannya, apakah tantangan bagi perusahaan? Tantangannya adalah fluktuasi harga komoditas yang dapat berdampak secara langsung terhadap struktur permodalan dari perusahaan. Selanjutnya, saat ini terdapat 15 perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan valuasi aset berkisar antara 13 miliar sampai dengan 30 triliun rupiah dan pendapatan tahunan berkisar antara 150 miliar sampai dengan 35 triliun rupiah. Dengan fluktuasi harga komoditas, penting bagi perusahaan untuk dapat mengukur risiko bisnis yang dihadapi dan dampaknya terhadap permodalan perusahaan. Struktur modal sendiri secara definisi adalah perimbangan antara jumlah liabilitas jangka panjang dengan ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai perusahaan yang bergerak di dalam subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit dipilih karena komoditas kelapa sawit sangat penting bagi Indonesia, baik sisi ekonomi maupun sisi produktivitas. Selain itu, perkebunan kelapa sawit juga sangat sensitif terhadap perubahan harga, sehingga penting bagi perusahaan untuk dapat mengukur risiko bisnis yang dihadapi dan dampaknya terhadap permodalan perusahaan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama adalah uji kemampuan masing-masing variabel independen, yaitu risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, kekurangan perusahaan, serta pandemi COVID-19 sebagai variabel bebas terhadap struktur modal di masa depan sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk di dalam subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Di mana hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen, yaitu risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta pandemi COVID-19 terhadap struktur modal. Untuk perumusan masalahnya, apakah masing-masing variabel independen, yaitu risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Untuk manfaat penelitiannya, untuk akademisi dan peneliti lainnya, penelitian selanjutnya, investor dan calon investor, serta untuk penulis sendiri. Selanjutnya, tinjauan teori, yaitu kajian teori yang berkaitan dengan struktur modal dan teori resiko. Struktur modal sendiri menurut Ross tahun 2019 adalah paduan yang relatif antara utang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang dari perusahaan, di mana penambahan hutang dapat meningkatkan risiko perusahaan, namun dalam waktu yang bersamaan memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan untuk dapat meningkatkan harga saham di pasar. Itu menurut Sigfried pada tahun 2020. Menurut Mageson tahun 1997, filosofi dasar keputusan pendanaan perusahaan secara teoritis berkaitan dengan dua kerangka teori, yaitu pecking order teori serta trade-off teori. Di mana trade-off teori sendiri yaitu memiliki definisi nilai optimum suatu perusahaan dapat diraih apabila present value dari tax saving yang didapat karena melakukan pinjaman dapat memenuhi peningkatan pada present value of cost distress. Sedangkan pecking order teori sendiri menjelaskan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka memiliki hutang relatif rendah. Ya, mohon maaf Pak. Pak Batara? Ya, Oh, lanjut ya Pak? lanjut. Oke. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui struktur modal adalah debt to equity ratio, di mana fungsi DER sendiri adalah untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang dan untuk mengukur kelayakan dan risiko keuangan dari sebuah perusahaan. Untuk faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain adalah risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta pandemi COVID-19. Teori risiko sendiri menurut McNamee dan George Salim pada tahun 1998 dianggap sebagai suatu konsep yang digunakan untuk menyatakan sebuah ketidakpastian di dalam kejadian dan atau akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi organisasi. Kaitan risiko dengan struktur modal dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu positif dan negatif. Yaitu positif ketika perusahaan sudah mature dan memiliki arus kas yang baik, sehingga exposure risiko mengecil, dan dipandang sebagai negatif yaitu ketika perusahaan baru didirikan dan menghasilkan cash flow negatif, sehingga exposure risiko meningkat. Untuk penelitian terdahulu dapat dilihat juga dari masing-masing variabel independen didapatkan hasil yang belum konsisten.
Untuk kerangka pemikirannya, variabel dependennya itu struktur modal, dengan variabel independen, risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta pandemi COVID-19. Untuk hipotesisnya, yang pertama, risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang kedua, struktur aktiva berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Dan terakhir, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Untuk metode waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitiannya adalah perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan LKA tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan menggunakan metode purposive judgment sampling dengan kriteria perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 sampai dengan 2021. Kemudian perusahaan menerbitkan laporan tahunan serta laporan keuangan audited yang telah diaudit oleh KAP yang kredibel mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, serta perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk definisinya sendiri, perhitungan struktur modal adalah dengan perbandingan utang jangka panjang terhadap ekuitas. Untuk risiko bisnis diperhitungkan dengan membagi pendapatan sebelum pajak dan bunga dengan total aktiva. Untuk struktur aktiva diperhitungkan dengan membagi aktiva tetap terhadap total aktiva. Profitabilitas diperhitungkan dengan membandingkan profitabilitas terhadap total aktiva yang dimiliki. Ukuran perusahaan diperhitungkan dengan ln total aktiva, dan pandemi COVID-19 diberikan angka 1 jika pada saat itu terjadi periode pandemi COVID dan 0 pada saat periode bukan pandemi COVID-19. Untuk analisis datanya, yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang data yang dimiliki. Kemudian yang kedua, analisis regresi data panel, yaitu terdiri dari 3 macam model, yaitu common effect model, fixed effect model, serta random effect model. Di mana data panel adalah gabungan antara data runtun waktu, time series, dan data silang atau cross section. Selanjutnya ada uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera test atau JB test, di mana pengujian ini dilakukan untuk melihat nilai residual atau distribusi normal atau tidak. Selanjutnya koefisien determinasi R kuadrat, yaitu mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Yang kelima ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Untuk persamaan penelitiannya dapat dilihat pada presentasi yang disampaikan. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T yang digunakan untuk melakukan uji hubungan regresi secara parsial dan menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat. Saya akan masuk ke analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah uji Chow. Berdasarkan uji Chow didapatkan nilai hasil probability-nya adalah sebesar 0,00 dan ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga model yang dipilih dalam uji Chow ini adalah fixed effect model. Selanjutnya dilanjutkan pada uji Hausman. Berdasarkan uji Hausman didapatkan nilai persamaan regresi sebesar 0,0088. Dan nilai yang dihasilkan juga lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga yang dipilih adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil regresi persamaan penelitiannya didapatkan bahwa variabel risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, struktur aktiva berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, dan pandemi COVID-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal. Untuk uji normalitasnya didapatkan nilai Jarque-Beranya sebesar 6,7727 dan itu lebih besar daripada 0,05 sehingga ditunjukkan berdasarkan hasil grafik ditunjukkan bahwa residual hasil regresi terdistribusi dengan normal. Lanjutnya ada uji multikolinearitas didapatkan hasil bahwa tidak ada koefisien antar variabel independen mendekati angka 0,85 sehingga diduga tidak ada unsur multikolinearitas dalam variabel independen. Untuk uji heteroskedastisitas juga didapatkan bahwa masing-masing variabel independen berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur heteroskedastisitas di dalam penelitian ini. Untuk uji autokorelasi didapatkan nilai Durbin-Watson stat sebesar 1,5086 dan nilai ini masih berada pada rentang Durbin-Watson yaitu 1,54 sampai dengan 2,46. Untuk pengujian hipotesis pertama bernilai probabilitasnya 0,0169 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.
dengan nilai koefisien regresi dari variabel risiko bisnis menghasilkan nilai negatif 1,2045, sehingga hipotesis pertama diterima. Untuk hipotesis kedua, probabilitas bernilai 0,0023 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi menghasilkan nilai negatif 1,4582, sehingga hipotesis 2 diterima. Untuk hipotesis 3, berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel profitabilitas tidak lolos uji sehingga tidak dilanjutkan ke dalam uji hipotesis, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis 4, probabilitasnya bernilai 0,126 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif 0,2644, sehingga hipotesis 4 ditolak. Untuk hipotesis 5, probabilitas bernilai 0,484 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien regresinya menghasilkan nilai negatif 0,05, sehingga hipotesis 5 ditolak. Untuk analisis hasil, yang pertama, pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil yang penelitian yang dilakukan, risiko bisnis berdampak negatif signifikan terhadap struktur modal, di mana variabilitas pendapatan yang tinggi menyebabkan risiko bisnis perusahaan akan meningkat karena laba yang dihasilkan semakin fluktuatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sejenis yaitu oleh Kartika tahun 2009 dan Prabansari serta Kusuma pada tahun 2005, yang menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya, risiko bisnis memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Namun penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Haron tahun 2016 serta Dove pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa risiko bisnis memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal, yaitu apabila variabilitas pendapatan tinggi, maka risiko bisnis perusahaan akan meningkat karena laba yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam kurun waktu sampel yang diteliti, sebagian besar perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian harga dari komoditas kelapa sawit, sehingga sebagian besar perusahaan masih menjadikan pendanaan dari pihak ketiga sebagai sumber modal untuk menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya, pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, struktur aktiva menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sampel penelitian diteliti sebagian besar merupakan perusahaan yang memang memiliki aktiva tetap yang porsinya jauh lebih besar dibandingkan aktiva lancar, sehingga secara teoritis akan menghasilkan hubungan negatif antara struktur aktiva dengan struktur modal. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sawiti dan Lestari pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa ukuran hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Sheikh dan Wang 2011 serta Al-Ajmi et al. Pada tahun 2009 yang menyatakan dari hasil penelitiannya struktur aktiva memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Namun berbeda dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Serras Cuero dan Fernando pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel profitabilitas tidak lolos uji sehingga tidak dilanjutkan ke dalam analisis hasil. Untuk pengaruh ukuran perusahaan, berdasarkan hasil penelitian dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal, di mana pada dasarnya meningkatnya ukuran perusahaan seharusnya akan diiringi pula dengan peningkatan struktur modal. Namun karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah sangat besar, skalanya dan sahamnya tersebar luas, sehingga kecil kemungkinan hilangnya pengendalian keputusan dari pemegang saham mayoritas, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sawiti dan Lestari pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan Proença et al. Pada tahun 2014, Sergiescu dan Faidean pada tahun 2014, Yildirim et al. Pada tahun 2018, serta Kemei dan Nobik pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Untuk pengaruh pandemi COVID-19 terhadap struktur modal, didapatkan hasil bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sampel yang diteliti. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Nuriski et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap bisnis dari perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan terdapat kecenderungan peningkatan harga crude palm oil di pasar sehingga berdampak baik terhadap pendapatan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, dari implikasi manajerial. Yang pertama adalah efisiensi terhadap harga pokok penjualan dan beban biaya lainnya. Dikarenakan variabilitas pendapatan yang cukup tinggi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah tantangan utama bagi perusahaan. Oleh karena itu, efisiensi terhadap harga pokok penjualan dan beban biaya lainnya harus dilakukan secara efektif. Selanjutnya, yang kedua, menjaga hubungan baik dengan pihak kreditur dan pihak ketiga lainnya. Berhubungan dengan besarnya aset perkebunan kelapa sawit yang dimiliki, penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menjaga hubungan baik dengan pihak kreditur atau pihak ketiga lainnya.
Yang terakhir, pandemi COVID-19 sudah mempengaruhi struktur modal perusahaan karena harga CPO mengalami peningkatan. Terakhir, penutup, kesimpulan dari penelitian saya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan tahun 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang kedua, struktur aktiva berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal. Dan terakhir, untuk profitabilitas tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dikarenakan terkena unsur multikolinearitas. Untuk keterbatasan penelitiannya, yang pertama, periode sampel penelitian cukup singkat, itu hanya selama 6 tahun. Kemudian sampel penelitian yang dilakukan terbatas pada 15 sampel. Dan variabel independen yang diteliti terbatas pada 5 variabel independen. Untuk saran penelitiannya, yang pertama, penambahan sampel penelitian menjadi 10 tahun. Kemudian yang kedua, sampel penelitian tidak terbatas pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah melakukan uji terhadap faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain. Terima kasih untuk waktu yang diberikannya. Mohon saran dan masukannya, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad Yanda. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan Pak Dr. Muklis. Terima kasih Pak Batara. Ahmad Yanda, selamat, Anda ini sudah sampai ke tahap ini, Anda sudah menyajikan hasil penelitiannya. Berapa bulan ini mengerjakannya, Ahmad? Saya agak lama sih Pak untuk pengerjaannya Pak. Bertahun-tahun? Iya, hampir lebih dari 3 semester kayaknya Pak. Oke. Ada beberapa saya rasa perlu dirapikan ya. Misalnya, ini yang pertama dulu ya. Yang pertama mengenai istilah berpengaruh tapi tidak signifikan. Sebaiknya kalau berpengaruh tapi tidak signifikan itu ya tidak berpengaruh gitu aja. Ya enggak? Baik Pak. Misalnya berpengaruh negatif tapi tidak signifikan, itu tidak berpengaruh karena kita sudah menentukan bahwa batasnya itu kita katakan berpengaruh apa enggak, misalnya 5%. Berarti confidence levelnya 95%. Berarti kalau sudah tidak memenuhi 5% itu, maka kita nyatakan tidak berpengaruh, gitu aja. Nggak usah berpengaruh positif, tidak signifikan, nggak usah. Tidak berpengaruh, gitu aja. Oke? Coba tadi kesimpulannya deh, kesimpulannya. Kesimpulannya Pak. Kesimpulan yang paling belakang. Oke, resiko bisnis berpengaruh negatif, ya kan? Iya Pak. Nah, jadi nggak usah pakai signifikan lagi. Resiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Struktur modal ini kan debt to equity ratio ya. Iya betul Pak. Resiko bisnis apa tadi? EBIT dibagi apa tadi resiko bisnis? EBIT dibagi total aset ya? Iya Pak, EBIT dibagi total aset Pak. EBIT dibagi total aset. Oh, tapi itu ada standar, ada apa tuh sebelum EBIT bagi total aset, ada apa itu? Standar deviasi ya? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Oh, berarti standar deviasi dari EBIT dibagi total aset, gitu? Iya Pak. Oh, oke. Standar deviasinya ngitungnya berapa tahun itu? Standar deviasinya 2015, 6 tahun Pak. Tahun dari setiap perusahaan ya? Iya betul pada setiap perusahaan Pak. Oke. Jadi kesimpulannya gimana tadi? Resiko bisnis berpengaruh Negatif signifikan terhadap struktur modal. Signifikan. Berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Itu artinya apa tuh? Coba uraikan dengan bahasa yang sederhana, Ahmad Yanda. Artinya apa itu? Jadi risiko bisnis itu semakin besar risiko bisnis
Kan kalau rumusnya sendiri kan EBIT dibandingkan total aktiva, Pak. Nggak bisa kamu ngomong EBIT bagi total aktiva. Standar deviasi. Ya, Itu walaupun standar ada kecil itu di sebelum garis datar itu ada kecil di situ standar deviasi. Itu harus kamu baca. Oh ya, baik Pak. Ya, jangan diabaikan itu. Baik Pak. Standar deviasi dari EBIT dibagi total aktiva. Iya Pak. Bukan EBIT dibagi total aktiva. Standar deviasi. Ada standar deviasinya kan itu? Iya betul Pak. Standar deviasi dari EBIT bagi total aktiva Pak. Gimana? Coba jelaskan. Jadi kalau dari rumus kan dilihat bahwa rumusnya standar deviasi dari EBIT terhadap total aktiva Pak. Sehingga jika semakin besar risiko bisnisnya, maka struktur modalnya akan semakin kecil Pak. Karena di saat pendapatannya besar, maka porsi hutangnya akan semakin rendah Pak. Karena porsi modal sendirinya akan semakin tinggi. Seperti itu Pak. Gimana? Coba dengan bahasa yang sederhana aja deh. Ya, jadi semakin ini kan perusahaannya kan ada 16 ya tadi ya. 15 Pak. 15, ada 15, data yang dipakai 5 tahun gitu kan? 2016 perang 2021 ya betul Pak. 5 tahun kan? Jadi ya, dari 16 perusahaan itu kan ada yang sigma standar deviasinya besar, ada yang sigma standar deviasinya ada yang standar deviasi dari EBIT per asetnya besar, ada yang standar deviasi EBIT per asetnya kecil, gitu kan? Iya, betul Pak. Kalau yang standar deviasi EBIT-nya kecil, itu struktur modalnya bagaimana? Banyak utangnya apa sedikit utangnya? Kalau standar EBIT-nya kecil, maka hutangnya akan semakin besar, Pak. Oke. Itu artinya apa? Berarti dia di saat mengalami penurunan penjualan, dia akan membutuhkan hutang yang lebih besar dari pihak ketiga, Pak. Enggak gitu, ya enggak. Jadi kalau perusahaan dari yang 15 tadi, itu fluktuasi EBIT-nya relatif terhadap total aset itu besar, maka dia nggak berani punya utang banyak. Oke, Pak. Itu artinya gitu ya. Jadi kalau inilah gampangannya, kalau perusahaan itu labanya stabil, dia berani punya utang banyak. Oke, tapi Pak. kalau perusahaan itu labanya tidak stabil, dia nggak berani punya utang banyak. Masuk akal nggak, Yanda? Iya, masuk akal, Pak. Kalau misalnya penghasilanmu setiap bulan stabil 10 juta terus. Ngerti nggak? Penghasilanmu setiap bulan 10 juta, selalu 10 juta gitu. Kamu berani ngambil kredit yang angsurannya misalnya 3 juta. Ngerti nggak? Ya kan? Kamu berani karena kamu yakin setiap bulan pasti dapat 10 juta. Sehingga dipotong angsuran 3 juta, kamu nggak akan pusing. Ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Tapi kalau penghasilanmu kadang-kadang 15 juta, tapi kadang-kadang cuma 3 juta. Ngerti nggak? Iya, Pak. Penghasilanmu tuh kadang-kadang 20 juta, tapi kadang-kadang cuma 500 ribu. Nah, kamu berani nggak ngutang dengan angsuran 3 juta? Iya, nggak berani, Pak. Karena nggak berani. Ada kadang-kadang penghasilanmu cuma 500 ribu, kamu harus bayar angsuran 3 juta. Nggak makan kamu gitu kan? Ya nggak? Iya. Emang kadang-kadang kamu punya penghasilan 15 juta, ngangsur 3 juta terasa ringan. Tapi kadang-kadang di bawah 3 juta penghasilanmu. Jelas nggak? Nah, jadi kalau perusahaan itu punya penghasilan yang stabil, maka dia berani punya utang banyak. Jelas. Tapi kalau perusahaan itu punya penghasilan yang tidak stabil, dia nggak berani punya utang banyak. Jelas? Iya, jelas, Pak. Nah, itu. Jadi kalau seperti itu kan yang dengerin presentasimu nggak ngerti statistik pun dia ngerti. Ya? Iya, baik, Pak. Yanda ya. Jadi, baik, Pak. Dari 15 perusahaan sawit tadi, perusahaan-perusahaan yang labanya stabil, berani punya utang banyak. Ya.
Perusahaan yang labanya tidak stabil, itu artinya standar deviasinya tinggi, dia nggak berani punya utang banyak, gitu kan? Nah, itulah yang namanya resiko operasional berkorelasi negatif terhadap resiko terhadap struktur modal, ya. Struktur negatif terhadap struktur modal dan signifikan. Nah, itu pengertiannya kayak gitu, oke? Nah, Baik, terus Pak. yang kedua apa tadi? Yang kedua, struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Coba struktur aktiva ini rumusnya apa nih? Struktur aktiva itu aktiva tetap dibandingkan total aktiva, Pak. Aktiva tetap dibanding total aktiva. Kalau dia itu aktiva tetapnya besar, maka dia berani ngutang apa enggak? Kalau aktiva tetapnya besar, dia akan berani utang, Pak. Enggak, kan itu negatif tuh kamu. Ya, maaf, Pak. Jadi dia kalau aktiva tetapnya besar, dia akan semakin besar equity-nya, Pak. Ya, Jadi nggak berani ngutang. Nggak berani ngutang, ya kan? Iya, betul, Pak. Ya, bagus. Kamu ngerti. Jadi kalau aset tetapnya besar, dia nggak berani ngutang. Dia akan membiayai aktiva tetap itu dengan ekuitasi. Ya, kamu ngerti. Oke, kamu ngerti ya. Jadi Ya, kalau aset tetapnya besar, dia nggak berani ngutang. Dia akan berusaha membiayai aktiva tetapnya itu dengan ekuitas. Oke, gitu ya. Jadi struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Oke, good. Terus ketiga apa? Ukuran perusahaan Berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Nah, ini berarti pokoknya tidak berpengaruh gitu aja. Ya. Oke, Pak. Jadi ukuran perusahaan ternyata tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Artinya perusahaan besar, perusahaan kecil itu tidak menentukan apakah dia punya utang banyak atau utang sedikit. Ya. Intinya gitu ya. Nah, jadi Pak. ada perusahaan besar yang utangnya banyak, tapi ada juga perusahaan kecil yang utangnya banyak, gitu kan? Ada perusahaan kecil yang utangnya banyak, ada perusahaan kecil yang utangnya sedikit, gitu loh. Jadi ada perusahaan besar yang utangnya banyak, ada perusahaan besar yang utangnya sedikit. Ada perusahaan kecil yang utangnya banyak, ada perusahaan kecil yang utangnya sedikit. Jadi besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi keberanian dia mempunyai proporsi utang yang banyak atau sedikit. Nah, itu jadi yang nomor 3. Baik, Pak. 3. Oke. Kemudian yang nomor 4, pandemi berpengaruh negatif tapi tidak signifikan, berarti nggak berpengaruh. Ya, karena memang ini kalau mungkin perlu ditambahkan ya, dia itu mengubah struktur modal itu tidak pada saat COVID itu. Karena struktur modal itu kan lebih merupakan keputusan jangka panjang ya. Jadi dia tergantung pada jenis usahanya, bukan pada situasi kondisi tertentu gitu. Ya, kalau COVID-19 itu kan ide insidental, kebetulan pada saat itu COVID, gitu kan? Maka itu nggak langsung berpengaruh ke struktur modalnya. Jadi kalau misalnya begitu COVID, tidak berarti dia terus melunasi utang-utangnya, ya. Atau begitu COVID dia nambah utang banyak-banyak, nggak juga, gitu ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Terus profitabilitas nggak jadi dimainkan ya berarti ya. Iya, betul, Pak. Karena dia terkena. Ini nggak jadi dimainkan ya. Jadi ini cuma nomor 1 sama nomor 2 nih kesimpulannya. Yang pertama adalah resiko bisnis. Makin stabil suatu bisnis, makin berani dia punya utang banyak. Yang kedua, makin besar dia punya aset tetap, maka makin semangat dia membiayainya dengan ekuitas. Oke, gitu ya. Baik, ya, Pak Muklis. Pak Kadara, saya sudah ngerti. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, Pak Muklis. Terima kasih atas pertanyaannya ya untuk mengkonfirmasi hasil kesimpulan-kesimpulan ini dan beberapa juga itu juga hal yang ingin saya tanyakan ya terhadap kesimpulan. Tetapi untuk saat ini saya dulu ya Pak Dr. Sparta ya. Saya terakhir. Oke, Mas Ahmad tolong di-quit dulu itunya. Oke, saya mau share ya. Baik, Pak. Ini apa sudah kelihatan?
Sudah terlihat, Pak. Oke ya. Saya mau mulai dari judul itu. Kalau nggak salah kemarin kan diminta diupdate ya itu datanya bukan di 2021 tapi 22. Tapi ini Hmm, masih banyak tidak konsistensi gitu loh. Ini mau diupdate atau gimana? Atau memang dibiarkan di 2021, 2015, 2021? Padahal eh, ini sekarang 2023. ya, mohon maaf Pak Batra sebelumnya. Berdasarkan catatan terakhir saya itu untuk waktunya awalnya kan 2010 ke 2019, Pak. Nah, berdasarkan hasil sidang proposal terakhir itu notes di saya 2015 sampai dengan tahun 2021, Pak. Oke, jadi ini seharusnya memang diupdate ya di 2022 harusnya karena Anda akhirnya kan sidangnya ini 2023 karena sudah keluar laporan-laporan untuk 2022 ya. Oke ya, kalau kita oke lah, saya konsisten di sini, tetapi di bawah ini banyak ya nanti konsistensinya sebentar ya. Nah, ini ini saya pikir ini perlu di- dilengkapi ya. Strukturnya ini saya ubah ya. Jadi Anda terima kasih itu kepada Pak Sparta ya sebagai pembimbing pertama ya. Baru nanti pengujinya, baru nanti pejabat-pejabatnya. Mungkin itu sebagai masukan aja di awal ya. Baik, Pak. Kemudian, nah ini ya. Jadi eh, ini ada beberapa. Kamu tidak konsisten gitu ya. Kalau 2021 ya ini harus konsistensi gitu. Baik, Ya, Pak. kalau hanya penjelasan aja, padahal nanti kan di sini 2020 ini tidak konsisten, ya. 2019. Nanti angka-angka ini pasti berubah karena di 2021 sudah berubah. Sementara ini belum kamu ganti, ya, termasuk juga ini, ya. Nah, ini masih di 2019 tapi di atas kamu udah bicara 2020. Jadi ini tolong dikoreksi, diperbaharui ke 2021. Baik, Pak Batara. Ya, ini ya. Jadi kemudian juga nanti tata letaknya, tolong ini diperkecil lah supaya nanti garis kanan ini sesuai di atas. Ya, jangan sampai melebar begini. Nanti ini diperkecil aja ini. Ya, jangan Baik, dikasih Pak. bold itu yang di bawah ini. Baik, Pak. Ya. Nah, kemudian ini juga 2019. Harusnya kamu masuk ke 2021. 21 ya, Pak. Ya, karena tidak konsisten nanti dengan judulmu. Baik, Bapak. Ya, ini ada yang sudah saya edit, nanti saya berikan ini ke kamu ya. Baik, Nah, Pak. kemudian eh, ini kan ada semua sumber-sumber ini kalau misalnya saya kasih kuning di sini, berarti dia ada di referensi. Tapi kalau ada catatan, ada beberapa yang tidak ada di referensi, bahkan di dalam referensi itu kamu harus ganti ya, jangan pakai daftar pustaka, pakai referensi, di situ belum ada. Jadi kalau dia saya tidak kasih kode, berarti dia tidak ada pada badan tulisan ini. Berarti itu referensinya dikeluarkan atau tidak ada di sini, ya. Atau ada di sini tapi tidak ada di referensi, kamu lengkapin. Tapi kalau nggak ada di badan di sini nggak ada di referensi, referensinya kamu cut out aja, Baik, Pak ya. Batara. Itu akan sangat mengganggu sekali, ya. Sama dengan ini. Nah, seperti ini ya. Ini 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 sudah benar ya kalau dia at all itu di atas tiga ya. Ini kalau nggak salah ini cuma tiga.
cara Oh, citasinya coba ini. Kalau Belanda itu pakai van itu apakah di depannya atau home-nya? Coba cek dulu baik ya. Pak. Nah, kemudian seperti ini ya, seperti ini nih. Di sini cantumkan sumber dan update. Kamu katakanlah perusahaan subsektor perkebunan terdaftar ini ada sebanyak ini. Ini sumbernya apa? Harus Baik jelas. Pak. Ya, kemudian cara penulisan misalnya miliar ini saya sudah edit ya. Langsung aja rupiah sekarang yang baru ya, seperti nulis dolar aja disambung Baik Pak. ya. Nah, kemudian ini tahunnya itu diupdate total pendapatan. Kamu kan bicara 2021, kamu tidak menguraikan tahun per tahun di sini kan, 2018 Baik Pak. ya. Nah, ini banyak yang begini ya. Kutipan dalam kutipan itu tidak diperkenankan di dalam tesis. Jadi langsung aja Chittenden ini jangan at all misalnya ini tahun berapa, jangan dalam Sigflen Dengjun ini ya. Jadi hindari semua yang kutipan dalam kutipan Baik Pak. ya. Tuh ya, ini Brigham ini ada semua ya yang saya kasih kode ada, kecuali ada nanti catatannya berarti dia nggak ada di dalam referensinya. Nah, seperti ini ya. Iya Pak. eh, Tidak ada dalam referensi. RAW itu at all nggak ada. Jadi kalau ada catatan gini nanti kamu perbaikin. Lengkapi Baik Pak. referensinya atau ini buang karena nggak ada dalam referensi. Ya, kalau yang ini ada. Nah, ini kamu bicara subsektor perkebunan kelapa sawit dipilih karena komoditas kelapa sawit sangat penting bagi Indonesia. Apa landasan pentingnya? Misalnya Baik. kontribusi terhadap GDP berapa? Atau ekspor ini berapa persen dari ekspor Indonesia itu adalah argumentatifnya. Tapi ini kan kamu penting. Apa dasar mengatakan penting? Baik Pak. Ya, bisa dilengkapin ya. Ya harus terukur ya Pak secara angka ya Pak. Iya, Ataupun justifikasi lainnya. ya, oke ya. Jadi ini kalau saya lihat ya di sini oke lah ya untuk menuju mengungkapkan latar belakang. Tetapi jelas ya ini harus dibuat argumennya. Ini yang di chapter 1 ya. Nah, kemudian nanti coba lihat ini ya di berbagai ini di chapter 2 ya, misalnya di sini. Ini ada beberapa nah, kalau kamu bikin rumus ini kan rumus pertama ya. Misalnya ini harusnya ditulis di sini misalnya ini ya. Jadi kamu tulislah misalnya eh, ini di sini. Ini dibikin aja di sini. Ini persamaan satu lah gitu. Nanti di sini kedua ya selanjutnya supaya tahu kalau Anda bahas persamaannya gitu. Ya, Baik. ya itu sederhananya seperti itu ya. Nah, Baik Pak. kemudian ini sudah cukup bagus sebenarnya tapi eh, ya nanti kamu lihat aja di sini saya mau ke bawah itu ya ke implikasi. Ya, ini saya coba masuk ke implikasi ini. Nah, ini masuk implikasi. Sebenarnya kan kalau kita bicara implikasi itu kan lesson learned, ya. Nah, kamu ini eh, berdasarkan pembahasan di atas ini, penelitian diketahui bahwa terdapat dua variabel. Ini nggak penting. Implikasinya adalah kamu apa sih hasil risetnya? Setelah hasil risetnya kamu nyatakan hasil riset ini, kemudian apa
ya implikasi manajerialnya, apa yang harus dilakukan manajemen atas hasil riset itu. Jadi di sini yang saya lihat tidak ada penjelasan itu. Ya coba jelaskan dulu, apa yang dimaksud dengan implikasi manajerial menurut kamu? Iya, menurut saya aplikasi manajerial sendiri secara definisi berarti dari hasil penelitian saya apa hal-hal perbaikan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk dapat menghadapi tantangan dari perusahaan itu sendiri, Pak. Berdasarkan hasil Nah, penelitian, Pak. nah sekarang apa yang harus dilakukan manajemen atas hasil riset ini? Ada nggak diungkapkan di sini? Kalau di sini sih yang saya ungkapkan ini sih Pak terkait dengan variabilitas pendapatan yang cukup tinggi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah efisiensi terhadap harga pokok penjualan serta beban biaya lainnya yang harus dilakukan secara efektif. Selain itu, struktur aktiva yang dimiliki kan dia juga besar kan Pak untuk aset tetapnya sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin Pak. Ini kan sumir banget ya. Itu bahasa-bahasa yang sangat sumir. Artinya apa? Bahasa-bahasa demikian itu bahasa-bahasa dewa. Kamu tidak masuk kepada misalnya harga pokok penjualan, menekan harga pokok penjualan di bawah sekian agar menimbulkan keuntungan sekian persen. Kalau bahasa yang seperti ini adalah bahasa dewa namanya. Kamu tidak masuk kepada implikasi manajerial teknisnya. Jadi Baik ini Pak. saya mau minta ini kamu lengkapi dengan implikasi manajerial teknisnya. Tidak hanya sekedar seperti ini. Kalau seperti ini di buku-buku manapun banyak. Jadi Ya, kamu harus menggali dari 5 tadi kan yang dapat kamu lakukan tadi yang keempat itu ya profitability ya. Itu tidak yang tidak diproses. Tapi saya bikin catatan di sini ya. Kamu bicara misalnya sesuai dengan packing order teori perusahaan. Kamu bahas ini nggak di depan? Hmm, saya ada bahas kajian teori sih Pak kalau nggak salah Pak. Ini saya tracer tidak ada packing order teori itu hanya ada pada di sini. Kalau kamu misalnya mengemukakan di sini sebagai bagian daripada keputusan manajerial, ya kamu harus bahas juga di chapter 2 landasan teori. Oh ya, Kayaknya, baik Pak. Pak, kayaknya ada ya. Tadi Ada waktu nggak Pak ya? presentasi Saya ada nggak tadi. ngelihat ada gitu. Presentasi tadi dia Kalau ngomong ada itu ya dimasukkan teknisnya, Baik Pak. ya. Saya nggak ngelihat sih, ya. Tapi mudah-mudahan ada, ya itu ya. Kemudian juga kamu mengatakan di sini untuk variabel profitabilitas tidak dilakukan kajian lebih lanjut dikarenakan terdapat unsur ya Oh ya. multikolonialitas pada variabel tersebut. Apakah alasan ini cukup? Apa kamu misalnya saya bikin catatan di sini ya. Kalau terjadi multikoloniality, Anda bisa mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi, ya, menambah jumlah observasi, mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau verse. Ini kan kamu bisa lakukan. Ini apakah sudah dilakukan? Hmm, untuk mengeluarkan variabel. Jadi kemarin itu yang terjadi multi-call itu diantara risiko bisnis terhadap sama profitabilitas Pak, sehingga yang saya keluarkan profitabilitas Pak. Kamu nggak bikin putaran, berapa putaran itu menghilangkannya? Atau kamu sudah coba nggak melakukan eh, action ya supaya tidak terjadi multi currency dengan cara ini tadi. Hmm. Mengubah misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau first ini saya belum lihat seperti itu. Langsung misalnya, oh ini multi currency selesai gitu loh. Saya belum melakukan sih Pak untuk yang itu Pak. Nah, itu harus dilakukan. Nggak Baik bisa Pak. begini, kamu seolah-olah nyerah aja dia langsung ya. Jadi itu yang paling penting menurut saya ya. Di samping misalnya ini kan saya mau konfirmasi aja, apakah
pertanyaan permasalahan ya. Kamu bikin gitu kan pertanyaan permasalahan, bukan pertanyaan riset. Itu sudah terjawab nggak dengan kesimpulan ini? Hmm, ya, kan pertanyaan permasalahannya kan apakah pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Di sini kesimpulannya pandemi COVID-19 berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal, Pak. Oke, Berarti tidak apakah pengaruh kamu gitu aja. Tidak memiliki eh, pengaruh, Pak. jadi ini agak aneh bahasanya, sama yang tanya Pak Muklis tadi, negatif tidak signifikan ya. Kalau tidak berpengaruh ya berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu loh. Ya. Kalau ini disempurnakan ini bahasanya. Sama dengan ini, profitabilitas tidak dapat dilakukan pengujian. Ini kan sama dengan hasil yang implikasi manajerial. Ini kan bukan implikasi manajerial ini. Ya, Itu baik, Pak. kesimpulan Anda, tapi Anda belum mengeksersis. Multikulturalitas ini bisa diobati nggak? Obatnya ini nih, ada catatan ini saya kasih tahu di sini. Ya, Baik, jadi Pak. ini harus diperbaikin ya, sehingga nanti kesimpulan ini juga diperbaikin untuk bisa menjawab pertanyaan permasalahan. Bukan pertanyaan riset, karena kamu tidak mencantumkan pertanyaan riset. Yang kamu cantumkan adalah perumusan masalah dalam kalimat tanya. Jadi kamu harus menjawab permasalahan atau perumusan itu dalam kalimat tanya itu. Jadi ini Baik, Pak. harus, jadi mengkonfirmasinya saya nggak ada melihat ini mengkonfirmasi. Padahal begitu banyaknya riset-riset yang dilakukan, yang kamu kutip, tapi kamu tidak satu pun mengkonfirmasi di sini terhadap ini sesuai nggak dengan riset si A, si B, gitu. Ya, Baik, Pak. itu dilengkapin ya, bisa ya, Iya, Pak. Bisa, Pak. ya. Termasuk ini tadi di depan kamu 2021, ya, ingat ini, ya. Jangan sampai konsistensi di 2021 ada yang 2019, ada yang 2020, ya. Baik, Pak. Kemudian saran ini juga melakukan analisa dengan periode yang lebih panjang, minimal 10. Apa alasannya kenapa harus 10? Ada riset nggak mengatakan lebih bagus 10 gitu? Iya sih, Pak. Belum ada, Pak. Ya kalau nggak ada ya jangan cantumkan ini namanya ngada-ngada gitu loh. Kalau ada risetnya mengatakan, oh minimum 7 time series. Atau dia misalnya ya menjadi semacam cross sectional, ya. Baik. Nah, kemudian tidak terbatas menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, namun juga perusahaan yang belum. Nah, ini juga bertanda tanya, apakah struktur modal itu penting juga buat perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek? Hmm, iya sih, Pak. Belum ada risetnya sih, Pak. Itu. Iya kan? Jadi coba cari sumbernya itu, kenapa sampai ke kesimpulan seperti ini? Baik, Ya, Pak. jadi banyak perusahaan yang tidak menjadi emiten di BEI, tapi dia juga membutuhkan struktur modal untuk ya membiayai ya capex-nya, Iya, sehingga Pak. nanti kaitannya struktur modal itu apakah dia apa misalnya Anda bisa mendapatkan di sini, oh ini tidak berkaitan, apa ukuran tidak, misalnya di sini ya saya ambil misalnya. Di dalam penelitian berasal dari perusahaan kelapa sawit, sampel, mana sih? Bentar. Kesimpulan, misalnya, risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur. Nah, ini kan berpengaruh negatif signifikan. Coba jelaskan dulu ini seperti apa maksud kamu di sini. Hmm, Ya, Pak, yang sudah sampaikan sebelum tadi, Pak, dengan diskusi dengan Pak Muklis bahwa semakin besar di sini untuk risiko bisnis, semakin tinggi ketidakpastian dari income-nya, maka perusahaan akan cenderung untuk tidak mengambil hutang, Pak.
Jadi Jadi artinya kan berpengaruhnya Kak, risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap signifikan. Ini ada signifikan, ini berpengaruh. Artinya apakah bisa kamu ubah kalimatnya? Semakin tinggi risiko bisnis akan menurunkan. mempengaruhi struktur modal, begitu. Iya Pak, semakin tinggi risiko bisnis maka akan mempengaruhi struktur modal Pak. Ya, jadi artinya kamu harus mengkonfirmasi kan risiko bisnis berpengaruh negatif. Artinya apa ini? Negatif ke kalau dia makin besar atau makin kecil? Apakah risiko bisnis berpengaruh negatif semua? Apakah misalnya risikonya rendah, apakah dia berpengaruh negatif? Kalau Ini risikonya rendah ya nggak berpengaruh dong. dia maksudnya negatif dua arah sih Pak. Jadi bertolak belakang antara risiko bisnis terhadap struktur modal Pak. Semakin tinggi risiko bisnisnya maka struktur modal semakin rendah. Nah, Itu sebaliknya Pak. kenapa nggak dibunyikan? Mau tinggi mau rendahnya, seolah-olah ini kan tidak artinya tidak eh, secara secara tegas mengatakan seperti itu. Sama dengan di bawah juga berpengaruh negatif. Kalau struktur aktifanya seperti apa? Jadi coba ya sempurnakan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Muklis juga. Iya baik Ya, Pak. perusahaan berpengaruh. Nah, ini nanti kamu yang nomor ini, nomor 5 ini juga ya, ini juga ya. Ini apa ini? Jelaskan maksud saudara di sini. Yang kelima juga, ini nanti hasilnya bukan seperti ini. Setelah kamu perbaikin itu mengobatin ya multicolority-nya, kamu akan hasilkan yang berbeda. Jadi itu ya dari saya itu aja. Iya Kemudian Pak. saya serahkan kepada Pak Dr. Sparta. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Batara untuk responnya. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada Yanda ya sampai ke hasil apa sidang hasil ini, sidang apa tesis ya. Karena tidak mudah juga dan beberapa kali bimbingan sama saya banyak miskomunikasi nih sama Yanda. Waktu sebelum ujian sidang ini saya ngomong ke Yanda ini, tolong kamu hubungi penguji Pak Muklis sama Pak Batara, pastikan betul apa jadi kondisi bab 1 3 udah beres. Udah Pak dulu teken, tapi kan gak ada masalah gitu. Ternyata banyak masalah katanya. Terutama Pak Batara itu, kan, Pak Muklis. Berarti tidak ada komunikasi antara Yanda dengan penguji Pak Muklis sama Pak Batara gitu. Itu saya sedih juga itu ya. Karena apakah Yanda ini menodong Pak Muklis Pak Batara atau langsung teken, saya nggak tahu juga itu ya. Itu pertama ya. Eh, yang kedua itu mengenai hasil. Memang kesalahan Yanda itu nggak ngerti standar deviasi. Waktu menyebutkan risiko bisnis selalu ngomong apa laba per apa tadi itu ya, Aset. aset. Harusnya kan standar deviasi itu beda hasilnya. Kenapa kan kenapa kata Pak Mukis tadi di bimbingan juga di apa beberapa kali bimbingan juga saya tekankan juga. Tapi mungkin ya andanya nggak nih itu atau menghindar dari standar deviasi karena menguasai itu nggak tahu juga saya. Jadi itu penting tuh Mas Anda ya. Jadi kalau Baik kamu Pak. kamu di kerja nanti jangan menyembunyikan sesuatu yang tidak kamu mengerti, padahal itu penting bagi orang lain. Ya, kamu harus belajar kuat untuk itu ya. Sebenarnya skripsi kamu ini kan secara basic itu penting. Kenapa disembunyikan? Ya, itu bahaya itu ya. Orang sudah tahu kok ya. Skripsi itu apa? Jadi hasil negatif itu artinya gini ya. Artinya begini. Jadi di teori itu memang eh, hubungan negatif. Orang pasti tahu negatif itu apa. Pasti kalau variasi fluktuasi laba itu makin tinggi ya, pasti struktur modalnya rendah. Rendah artinya nggak ada utang gitu. Pertanyaan kenapa gitu? Kenapa? Kenapa nggak ada utang? Atau utangnya rendah? Kenapa? Pertama ya, di sisi perusahaan. Perusahaan justru yang fluktuasi laba tinggi ingin berutang. Hati-hati, bukan yang mau berutang. Justru perusahaan yang berisiko tinggi ingin berutang. Ya, bukan tidak mau berutang, berutang justru. Tapi kenapa?
kreditur nggak mau ngasih karena berisiko buat dia. Itu penting, ya. Itu nggak mau ngasih. Waktu saya jadi di bank corporate kredit di Bapindo, saya kerjaan saya sehari itu ya. Kalau labanya nggak jelas, kita nggak mau ngasih utang. Dari mana dia mau bayar itu? Ya. Tapi dia Ya, pengen Pak. berutang, ya. Pengen berutang dia. Itu harus pegang betul sama Anda, ya. Jadi teorinya itu dari sisi krediturnya dia nggak mau ngasih, ya. Maka utangnya susah tidak dapat utang. Nah, kemudian kalau Mbak Batara ya, emang datanya 2002 saya terakhir itu sebelum dia olah data, saya serahkan juga supaya datanya 2022 ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin ada timbang waktu segala macam saya nggak tahu itu. Dan juga memang di latar belakang itu konsisten kalau 2001 dia harus sampai data historis sampai 21 data makro itu sampai 21 dibahas. Yang sampai 2018 itu semua saja itu benar itu ya. Jadi Anda kamu rubah lagi itu ya konsisten Baik, Pak. ya. Ya. Udah ucapan terima kasih, saya setuju itu ya. Ucapan terima kasih, karena nggak standar Pak Batara gitu. Ucapan terima kasih. Mudah-mudahan eh, di dalam buku panduan tesis S2 itu ada urutannya yang pasti. Jadi mahasiswa tidak senang udah ada bimbingan dulu, ada TK dulu, ada macam-macam ya variasinya. Jadi besok Baik, ini Pak. mungkin Pak Batara perlu edarkan juga tuh, apa, urutan ucapan terima kasih itu standar seperti apa. Kemudian apa lagi itu ya. Nah, tabel juga harus rapi ya. Itu saya setuju sekali itu. Ya Anda kamu baca deh, jurnal itu ada nggak berantakan tabel? Baik, Bukan Pak. tinggal baca jurnal yang dipublish. Ada nggak tabelnya yang berantakan lebih dari kiri kanan itu ada nggak? Seenaknya. Jadi kalau dia itu tabel itu kegedean, itu beberapa kali saya bilang, hurufnya dikecilin aja nggak apa-apa. Biar biar manis. Biar bikin sama tengah gitu. Ya. Nggak apa-apa. Kalau bisa tabel itu hurufnya 8 gitu, bisa aja. Ya. Diusahakan tabel itu jangan melebihi satu halaman. Ya. Kalau lebih satu halaman, misalkan seringkas mungkin tabel itu kan ringkasan dari penjelasan. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ringkasan dari penjelasan. Ya. Kalaupun dari mulai di tabel dulu harus menjelaskan yang penting-penting saja di tabel itu, yang betul-betul data itu yang mau dikaji. Kalau datanya semut-semut aja, apa semut-semutnya jangan. Dia ekstrim-ekstrimnya jadi kasih tahu tabel itu. Bisa kamu tampilkan tabel tentang perkembangan populasi. Kalau perkembangannya ada-adanya ngapain? Misalnya dari tahun 2000 sampai 2010, inflasi nggak begitu signifikan, ngapain dijelasin? Panjang lebar. Justru dijelaskan itu yang inflasi yang sangat signifikan, apa yang menyolok. Ya. Itu dijelaskan kenapa. Itu Baik, Pak. taktik dijelaskan tabel. Ya. Di tabel itu ada dua, dari tabel dijelaskan, itu tabel ringkasan penjelasan. Ya, itu. Jadi tadi itu tabel gitu ya. Nah, banyak sekali koleksi di Pak Batara kamu tulis lagi ya. Itu terutama referensi ya. Referensinya ada di body notes tapi di perpustakaan nggak ada. Pilih lagi itu ya. Karena Baik, kalau Pak. masuk jurnal tuh repot banget ya. Malah reviewnya jadi malas melanjutkan itu ya. Bilang ditolak aja gitu. Biasa gitu sih. Kalau tuh banyak koreksi ketikan sama referensi, walaupun sih bagus, tapi biasa reviewer malas bacanya. Ya. Kemudian multicolority ya. Waktu kasus multicolority dia semua udah diskusi sama saya Batara. Solusi saya multicolority itu pertama ya. Pertama, ya, tolong dicek mana yang koefisien apa koefisien parameternya paling tinggi, ya, paling tinggi terhadap struktur modal itu dipakai. Yang kedua, dibikin dua persamaan. Satu persamaan yang ada independent variable, misalnya yang berrelasi itu A dan B. Persamaan pertama ada A tapi B nggak ada. Persamaan kedua B ada tapi A nggak ada. Itu bisa lakukan juga. Jadi kita bisa menganalisis ya, analisis itu. Dipisahkan mereka, ya. Pisahkan mereka. Jadi kita tahu karakteristik dia terhadap independen apa jangan disatukan. Berarti kan dia boleh disatukan. Ini bukan nggak bisa dianalisis, bisa analisis tapi dipisahkan persamaannya. Sama si A sama B berantem, eh, berantem saling saling apa saling pukul-mukul ya, tapi melihat dampak orang tuanya nggak bisa kita satukan itu.
Ya. Harus dipisah. Mungkin si A ini nakal ke bapaknya baik, si B nakal tapi baik juga bapaknya. Jangan dihilangkan. Nah, jadi saya kasih tahu ke si itu dilakukan itu di dalam ilmu ekonomi itu wajar, jangan dibuang, dipisahkan. Ya, dengan Baik, Pak. satu persamaan regresi dipisahkan dia itu. Ya. Karena sering berantem itu dia, Mutiko itu, saya berpengaruh. Ya, logika seperti itu. Jadi itu Mas Yanda ya. Nah, Baik, Pak. mungkin Mas Yanda mungkin nggak ngerti ya apa yang saya sampaikan itu, jadi tetap aja kasih tahu. Pak. Saya kalau Mas Wang ngerti, saya biarkan aja Pak Batara. Pada lambat dia lulusnya, ya. Lulusnya nggak lambat nggak selesai. Ini udah lama nih. Kamu udah berapa lama? Bima? Udah setahun kan? Iya, Pak. Ah, Udah karena masalah gitu, masalah miskomunikasi terus, jadi nggak nyambung. Dia udah syukur nih si Batara, si apa si Yanda ini bisa ujian, ya. Karena penting itu ya. Nanti biar aja biasa ibaratnya anak lah. Kalau kita ada satu anak, anak itu kan nurut Pak Batara. Tapi kalau anak nasihat nurut. Nah, saya cari itu Pak Batara. Mudah-mudahan Pak Batara ngasih masukan, Pak mungkin masukan dia nurut. Ya, kalau mau saya mungkin banyak sekali dia nggak nurut. Udah saya biarin aja ikut ujian aja lah ya. Itu salah satu penyebab juga ya. Jadi keseluruhan si Yandari sudah cukup itulah, cukup sistematis sudah bagus ya. Cuman yang konten harus diperbaiki lagi, apa analisis ya. Seperti multi-call itu harus itu kamu pilih aja. Mau pilih satu regresi tapi pilih koefisien parameter yang paling tinggi yang berpengaruh, yang dibuang ya. Atau dua-duanya, dua persamaan itu kamu pakai. Jika kamu tidak kira momen untuk dua itu, ya. Biasa kalau multi call itu biasanya kalau A dan B itu multi call, A itu dipisah dengan B persamaan, biasa sama signifikan sih. A signifikan, B juga signifikan. Biasa gitu ya. Kalau di multi call, ya. Signifikannya tergantung ya, bisa negatif bisa positif. Jadi kamu nggak kira momen bisa nyelesain duanya itu ya, duanya. Nah, jadi nanti ada persamaan regresi yang merupakan untuk mengecek dari persamaan variabel multikol yang koefisien parameter rendah. Itu kamu bikin apa persamaan regresi sendiri ya. Itu bagus juga ya. Jadi kamu kira Baik. momen ya, itu yang saya sampaikan, dan selamat juga Mas Yanda. Mudah-mudahan kamu S1-nya apa Mas Yanda? Saya lupa tuh. S1-nya apa? Enggak, bukan ekonomi deh. Teknologi industri pertanian, Pak. Ini Pak Patra D1 juga bukan murni Pak Patra setengah mati juga bimbingnya. Jadi ini juga termasuk prestasi buat Yanda ini. Ya. D1 bukan ekonomi tapi apa maksudnya apa Yanda teknologi Teknologi ya? industri pertanian, Pak. Pertanian ya. Jadi bukan main ya, karena anak S2 ini perlu effort juga bimbingnya nih ya. Latar belakang satu macam-macam gitu. Ini udah bagus nih Yanda. Tapi kamu ikuti Pak Batara, Pak Mukis ya. Tapi Baik, ada Pak. beberapa nanti tambahkan dari saya seperti risiko bisnis itu kamu tambahkan di saya juga ya. Bahasanya kalau dia nggak reputasi itu dia kira itu nggak mau ngasih pinjaman ke dia, bukan dia nggak mau minjam, itu penting ya. Itu Ya, Pak. juga penting itu. Jadi tambahkan dari saya itu nanti di situ. Di samping itu ada dua sisi itu. Di sisi si debiturnya apa nggak mau minjam uang, atau debitur nakal justru ingin berutang loh. Jadi kalau debitur baik dia nggak mau minjam tuh, aduh saya laba saya nggak jelas, nggak mau. Itu debitur baik, ini banyak debitur nakal loh. Yang baik itu nakal, banyak yang nakal pada baiknya. Di pengalaman saya 8 tahun di Cooper Credit itu, ya mungkin selama 8 tahun itu kolaborasi itu mungkin 80% banyak nakal itu, ya. 20% yang nggak nakal itu pun bisa dihitung lah, ya. Satu proses kolaborasi sekarang kan dulunya di Bapindo banyak semua itu ya. Kalau masih nakal-nakal sekarang. Jadi justru mereka itu terbalik tuh. Jadi betul Pak Mukis, kalau yang nggak mau utang itu betul baik tuh Pak Mukis. Dia mau minjam ke bank. Itu nakal justru malah pengen berutang. Justru kalau dia risikonya rendah dia nggak mau berutang Bang, nakal. Jadi kalau risiko bisnisnya itu rendah dia nggak mau berutang. Kenapa? Ngapain berutang? Laba tinggi kan? Dari apa labanya smooth dan meyakinkan, ngapain berutang? Justru kalau nggak berisiko, dia berutang. Itu hati-hati. Saya sebagai analis di kredit itu penting banget tuh, karena saya diajarkan gitu. Justru kalau ada di situ menghubungi punya utang, ada apa nih? Kita cek ya, ada apa nih? Benar itu, parah bisnis berisiko sekali. Tapi kita cari-cari pengusaha pribumi yang banyak anak itu pribumi ya, cari pribumi, waduh itu nggak mau berutang dia malah.
ya. Kalau risiko bisnis itu bagus ya. Yang bujuk-bujuk ngambil hutang nih, ya. Itu parah juga itu. Tapi yang nakal-nakal nih bisa hutang. So itu di Jawa Timur parah juga tuh ya. Parah juga itu, ya. Hampir semua persen nakal semua tuh debiturnya. Dan berisiko bisnisnya parah itu, ya. Itu yang Mas Anda ya. Terus, Baik, Pak. jadi kamu harus soalnya kamu nggak selama bilang saya itu nggak mau eksplorasi saya gitu, ya. Saya biarkan aja nanti di ujiannya saya kasih tahu gitu. Karena saya udah lupa juga aja. Banyak bertanya mas saya pasti kamu itulah banyak ilmu dari saya itu. Itu aja, jadi selamat Pak Mas apa Mas Yanda, itu jadi saya mudah-mudahan bisa masuk S3 ya. Dan kamu termasuk beruntung ini ya, lulus sekarang dengan akreditasi unggul. Coba teman kamu yang sudah kemarin, yang lulusnya tahun kemarin tuh masih B itu, kamu dapat A. Jadi kalau Iya, kamu Pak. masukkan ke kantor kamu, waduh luar biasa kamu nih. Percaya kamu sekarang ya. Saya terus terang aja anak S2 ujian sekarang salut saya ya. Masih beruntung lah ya. Unggul. Dan terima kasih Pak Batara itu ya. Telah capaian untuk unggul itu. Ya. Jadi kamu ucapkan terima kasih Pak Batara itu ya. Karena Terima udah kasih banyak, Pak Batara. wah, luar biasa itu ya. Itu aja Pak Batara. Pak Muklis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sparta. Waalaikumsalam. Eh, Baik, terima kasih Pak Dr. Sparta. Untuk selanjutnya saya minta Mas Afi bisa meninggalkan ruangan Zoom dulu. Oh ya, Mas Ahmad, saya ya. tinggalkan dulu ya, Pak ya. Oke, Pak Dr. Sparta, Pak Dr. Muklis, ini kita tunggu. Ya, ini sudah disampaikan oleh Mas Ya. Taufik. Mungkin sebelum kita memberikan penilaian, mungkin ada eh, hal yang ingin disampaikan, Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Batara. Yang pertama sampaikan tadi itu dia S1-nya bukan ekonomi ya, akuntansi, tapi dia berusaha untuk belajar ya. Maka yang bikin lama itu kadang kalau saya cari dia nggak ketemu ya, jadi nggak datang-datang. Saya coba hubungi dia diam aja kan. Ada kendala sedikit aja bisa sebulan 2 bulan dia nggak datang ya. Itu penjelasan itu banyak kayak itu. Tapi dia berusaha untuk belajar itu ya. Belajar di samping dia kerja juga ya. Dan ini cukup bagus bagi MM, ini bagus juga karena MM itu positifnya alumni berasal dari latar belakang ilmu yang macam-macam sehingga bisa memperluas jaringan alumni. Nah, ini baik sekali ke depan itu. Dan saya rasa kalau saya nilainya 86 Pak Batra. Mas Yanda sudah mendengar suara? Iya, sudah terdengar, Pak. Oke, ya. Jadi dari hasil eh, kompromi lah dikatakan sebagai semacam discussion kami, maka Saudara Ahmad Yanda dinyatakan lulus ya dengan nilai 83 ya, eh, dikategorikan A. Tapi dengan catatan Anda diwajibkan memperbaiki tadi ya, baik tadi mungkin dari saya juga banyak banget itu jangan sampai loss ya, memperbaiki dalam tempo 3 minggu dan juga ya segera kalau bisa ya, kalau bisa ini menolong ya, menolong institusi, menolong juga eh, Pak Sparta atau penguji lainnya itu untuk segera mengkonversinya ke dalam bentuk jurnal. Baik, Pak. Ya, nanti mungkin minta arahan dari Pak Sparta, Pak, ke jurnal mana Pak mau ditujukan. Iya. Mungkin ini Ya, Pak masuk ini Pak yang konferen yang IBS bisa nggak Janda? masih bisa karena Masih bisa. dia nutup, masih bisa. Masih Nanti bisa. masukkan aja abstraknya Ya. dulu. Ya. Ya Yanda ya. Ya, Konferen nanti IBS nanti. linknya saya kirim ya. Ya. Jadi nanti itu bisa nanti Anda berdua ya, Ahmad Yanda penulis pertama, Pak Sparta kedua. Atau kalau mau melibatkan, kalau saya libatkan semua penguji. Ya, saya nguji misalnya pembimbingan saya
pengujinya saya libatkan untuk ikut berkontribusi ya supaya ini berguna untuk institusi, berguna juga untuk para pengujinya seperti itu. Cuman nanti silahkan dibicarakan dengan Pak Sparta dengan bagaimana baiknya ya, karena ini adalah kewenangan dari Mas Yanda dengan Pak Sparta. Ya, tapi kalau saya melibatkan kalau masuk dia ke jurnal saya libatin semua pengujinya. Jadi ini memperkaya IBS-nya seperti itu. Ya, jadi selamat saya ucapkan. Sebelum saya tutup, saya mohon mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Pak Muklis. Silakan Pak. Ya, Yanda selamat ya. Tapi Anda tetap harus belajar terus. Ya, tadi S1-nya apa? Teknologi industri pertanian Pak di IPB Pak. Teknologi, Industri pertanian. tapi teknologinya ya. Iya Pak, saya dulu skripsinya perancangan pabrik Pak. Kalau merancang pabrik itu kan ngitung biaya juga kan? Iya Pak, cuma dulu belum terlalu detail sih Pak. Jadi lebih banyak terhadap riset produk apa yang mau kita buat pabriknya Pak. Nggak sampai ke rupiahnya gitu. Kalau merancang pabrik itu nanti Termasuk sih Pak, berapa tapi bank. masih dasar Pak. Ada analisis pelayaran investasinya Pak, tapi masih dasar Pak. Oke, jadi dari sini justru jadi tambahan pelajaran ya. Iya Jadi Pak. tadi kesimpulan Anda itu ada dua. Ya, jadi kalau perusahaan itu resiko bisnisnya tinggi, jangan banyak utang. Iya Ya, Pak. nah, kalau resiko bisnisnya tinggi, banyak utang, itu namanya tadi dibilang sama Pak Sparta itu nggak bagus, kan? Kalau Iya resiko Pak. tinggi, banyak utang lagi, kan? Itu sebetulnya tidak bagus, kan? Nah, Baik. makanya bank nggak mau kasih, kan? Bank nggak mau kasih. Nah, ternyata kan hasil kamu itu kan kalau utangnya tinggi, kalau tinggi, dia utangnya sedikit kan? Nah, itu Iya Pak. berarti perusahaan-perusahaan yang kamu ambil sebagai sampel, yaitu perusahaan kelapa sawit, itu mengikuti teori, ya, mengikuti teori bahwa kalau risiko tinggi jangan banyak utang. Jadi Iya itu Pak. kesimpulannya seperti itu. Jadi implikasi manajerialnya ya berarti ya berdasarkan penelitian kamu, perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu berperilaku sesuai teori kalau dia menentukan struktur modal. Gitu loh. Ya, jadi dia nggak jahat lah gitu ya. Udah resiko Iya. tinggi, utang lagi ke bank supaya nanti kalau rugi biar bank yang rugi, itu jahat. Nah, jadi kalau di sini justru berdasarkan hasil penelitian itu mereka itu baik-baik kan sesuai dengan Iya. itu. Ya, nah juga ini berarti implikasi manajemennya adalah uh, para pemberi kredit itu harus memperhatikan ini pengusaha kelapa sawit ini termasuk yang baik atau termasuk yang jelek gitu kan. Ya, kita harus perhatikan itu. Memang kalau menurut penelitian kamu dari berapa tadi 15 perusahaan mayoritas baik gitu kan. Tapi kan pasti ada yang nggak baik kan. Itu juga sebenarnya bagi bank yang mau ngasih kredit ya lihat-lihat juga jangan sampai kasih yang pengusaha kelapa sawit yang mentalnya nggak bagus gitu loh. Nah, itu Iya Pak. aplikasi manajerial itu. Kamu bisa isi di aplikasi manajerialnya. Ya, Baik. oke. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan kemudian kalau tadi aset tetap, kalau aset tetapnya banyak biaya dengan modal, itu bagus itu bagus. Jadi ini pengusaha kelapa sawit yang kamu teliti itu mentalnya bagus, perilaku bisnisnya bagus. Kalau aset tetap dia beli boleh ngutang itu nggak bagus. Dia mau punya gedung bagus, dia punya sawah, ladang kelapa sawit banyak tapi duitnya ngutang. Nah itu nggak bagus. Tapi kalau ngutang hanya untuk beli pupuk misalnya, oke okay lah, gitu kan? Iya Pak. Itu jadi Yanda ini pengalaman ya kalau metodologinya boleh melangit pakai kalkulasi segala macam. Tapi waktu kesimpulan harus membumi. Sehingga orang awam pun bisa dengan mudah paham. Ya, Anda Baik nggak Pak. pakai standar deviasi, regresi segala macam, tapi kesimpulan itu harus membumi.
orang awam pun dengan mudah bisa ngerti. Makanya kalau nanti yang ngambil S3 itu ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Waktu sidang tertutup tuh profesor-profesor aja yang datang. Waktu sidang terbuka orang awam juga boleh datang. Dan orang awam yang datang itu harus ngerti apa yang Anda tulis. Nah, berarti Anda Iya, Pak. kemukakannya dengan bahasa yang membumi. Ya, Anda ya. Baik, Oke, Pak. Anda. Selamat ya Ya, kelulusannya. terima kasih banyak, Dan Pak Muklis. pun Anda pasti belajar sama proses. Terima kasih banyak, Pak. Demikian Pak Satara. Terima kasih. Baik, makasih Pak Muklis. Silakan Pak Sparta. Oke, terima kasih Bapak Batara. Waduh, saya senang sekali nih kamu lulus ya hari ini. Karena Alhamdulillah. beban saya juga nggak berat lagi. Betul Pak, bebannya berat. Kalau gitu Aduh, tak lulus tegang lulus banget saya. bebannya berat. Karena ini Pak, ayah itu teman saya Pak, teman sangkatan SMA saya Pak, ayahnya. Oh gitu, Nah, wah. bapaknya itu teman sangkatan sekuliah. Jadi kalau udah macam-macam, bapak nanya saya, aduh, kamu gimana sih? Tanya sama anakmu dong sih. Ya, mohon maaf, Aduh, Pak Sparta. ah, saya bisa ketawa setelah kamu udah, aduh kacau juga dia. Tapi kamu hebat lah ya, bisa selesai. Banyak juga anak SBMM itu nggak selesai kan, walaupun dia nggak ngerti nggak selesai. Kamu berusaha bagus, bagus sekali itu ya. Senang saya. Jadi selamat kamu udah bisa lulus hari ini dan mudah-mudahan bisa menambah apa atribut pribadimu dan menambah karir ya. Karir bisa naik ke depan dan juga kita serang sama orang tuamu ya. Jangan kasih tahu dia, ini jangan tanya ke Pak Sepata lagi ya, bilang gitu ya. Iya, Udah lulus Pak. nih ya. Tanya Mohon satu, maaf, Pak Sparta. Iya, tanya Pak. satu anak bapaknya itu karena sama SMA sama siapa bapaknya Pak. Oh gitu Pak. Iya, jadi dia suka nanya ke saya. Aduh, ya udah gitu aja. Saya selamat lah, saya senang banget dengan Ya, lulus hari ini. Ya, Baik, ya. Makasih makasih banyak, Pak Pak Sparta. Batara, Pak Muklis. Eh, oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, Mas Ahmad? Ya, terima kasih banyak terkhusus Pak Sparta yang sudah sabar dan mau membimbing saya Pak sampai dengan hari ini Pak saya bisa sidang tesis Pak. Alhamdulillah setelah cukup panjang waktu pengerjaannya Pak. Pak Batra dan Pak Muklis juga terima kasih banyak untuk supportnya Pak, untuk masukannya dan sarannya. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat saya bawa ke kehidupan saya yang selanjutnya Pak, baik itu nanti mungkin di karir saya maupun untuk pendidikan saya selanjutnya Pak. Terima kasih banyak Pak untuk bimbingan selama ini Pak. Saya akan menyelesaikan secepat mungkin Pak untuk progres yuk. tesisnya Pak. Baik, Mas Ahmad. Mas Ahmad ini kerja di mana saat ini? Saya di Bank Permata Pak. Oke, Bank Permata. Di mana kantornya? Di Hayamuruk Pak, yang dulu Bank Bali Pak. Oh di situ. Oh, Ayam Uruk. Iya Pak. Oh di situ masih ada Bank Permata ya? Bekas Bank Iya, Bali. bekas Bank Bali Pak. Dulu saya sering ke situ tuh. Iya Pak. Saya sering ke situ kan dekat BDNI itu kan, yang gedung miring ke atas itu kan ya? Ya kan? BDNI sekarang dipakai apa BDNI? Saya kurang tahu sih Pak kalau BDN-nya Pak. BDNI itu loh gedung yang ke atasnya makin lebar itu loh. Di Gajah Mada kan, Gajah Mada. Pokoknya di Oh itu kayaknya seberangnya hotel PTN Pak. kan? Seberangnya PTN kan? Bukan, saya yang majuan lagi Pak, deket Nah, tapi Stik Jandis Pak. iya seberangnya PTN masih agak ke sana tapi agak ke Iya, kota. iya. Iya kan? Iya Dulu saya Pak. pergi ke situ tuh. Wah, ketemu Pak Rudi Ramli zaman dulu. Kemana beliau tuh Rudi Ramli? Udah Ramli ya. Iya, dulu Iya. ketemu Pak Rudi Ramli, dulu ada Firman Sucahya itu. Saya dulu ketemunya Pak Firman Sucahya itu Direktur Treasury. Kan saya pengelola pelatihan Treasury. Banyak pesertanya dari Bank Bali. Iya Pak. Firman Siap. Sucahya namanya. Oke. Ya. Baik, makasih Pak Muklis, Pak Sparta ya. Dengan demikian ya, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Mas Ahmad Yanda ya. Jadilah duta MMIBS di luar sana ya. Jaga integritas kita ya. Jadilah tadi sebagai duta dan kalau bisa ikut juga memasarkan ya supaya peserta MM semakin banyak lagi walaupun sekarang sudah mencapai 131 ya. Ya, baik. Jadi masih ada beberapa yang harus saya interview dari Bank Permata yang mendapat beasiswa ya. Jadi kita masih membuka kesempatan selama 2 minggu ini.
setelah itu ditutup, kemudian nanti bisa dibuka untuk intake-nya bulan Maret ya, seperti itu. Ya, Baik. jadi sekali lagi selamat ya, selamat sampaikan salam buat keluarga ya, juga kepada orang tua tadi, kebetulan kolehannya Pak Sparta ya, jadi Pak Sparta tidak ditanya-tanya lagi ya. Iya, Pak. Oke, baik. Demikian saya pikir dengan berakhirnya acara kita tutup Foto bersama sidang. dulu Pak, foto bersama. Oh ya, oke. Ya, ya, saya hitung ya. Silakan. 1, 2, 3. Ya, Oke, oke, sip. baik. Baik, terima kasih. Dengan demikian kita tutup sidang tesis atas nama Ahmad Yanda ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih banyak Pak Muklis, Iya, Pak Batara. sama-sama, Sana Pak. selamat ya. Izin live Pak ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Ya. Pak, Masalah kasih. perbagi cepat ya. Ya Pak, langsung Iya Pak. Pak. Ya bagi cepat aja. Kalau bisa 2 minggu udah selesai program ya. Ya, Pak Sparta, mohon maaf ya Pak, saya WhatsApp-nya lagi error Pak. Nanti kalau Bapak ada chat saya personal, saya mungkin agak sore balasnya ya Pak. Apa? WhatsApp saya lagi error Pak.